Halo, perkenalkan nama saya Mega Simarmata dengan mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Bahsani Syambing. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mudah membuat analisis SKL, KI, KD, dan IPK. Yang pertama itu ada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dari 7 standar pendidikan yang lainnya. Dalam analisis ini, otomatis kita akan membuka SKL yang ada sekarang itu seperti apa, KI-KD itu yang berlaku seperti apa, kemudian indikator yang disusun itu seperti apa. Nah, dalam hal ini untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, KI dan KD diambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Standar kompetensi lulusan mencakup 3 domain, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Domain sikap memiliki perilaku yang beriman dan bertakwa. Domain pengetahuan memiliki pengetahuan faktual dan konseptual. Domain keterampilan memiliki keterampilan berpikir, bertindak, kreatif, dan produktif. Jika SKL memiliki 3 domain, maka kompetensi inti terdiri dari 4 kompetensi. Kompetensi 1 dan 2 adalah breakdown atau pecahan dari domain sikap. KI 3 adalah kompetensi pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. KD, setiap mata pelajaran tentunya akan berbeda KD-nya. KD disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi inti. Selanjutnya ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu, serta menjadi acuan dalam penilaian. Kriteria penyusunan indikator memenuhi persyaratan SMART. Nah, artinya di dalam SMART itu ada spesifik, measurable, achievable, reality, dan time. Spesifik artinya merumuskan indikator dari satu KD itu dan fokus dalam kemampuan. Measurable adalah indikator atau kemampuan tersebut dapat diukur. Selanjutnya ada achievable, yaitu dapat diraih oleh siswa. Reality, yaitu nyata dalam prosesnya. Dan time, waktunya bisa tercukupi. Ketentuan lain dalam penyusunan IPK adalah yang pertama, IPK dirumuskan sesuai KD. Yang kedua, kata kerja operasional atau KO yang digunakan di IPK itu setara dengan kata kerja yang terdapat dalam kompetensi dasar. Untuk IPK, pengetahuan kita diutamakan IPK yang kategori Higher Order Thinking Skills atau HOTS yang levelnya C456. Ketentuan dalam perumusan indikator dalam satu KD minimal ini mengandung 2 IPK. Kata kerja operasional yang diuraikan oleh Bloom dan direvisi oleh Anderson. Berikut tabel kata kerja operasional yang dimana terbagi 6 gradasi. Yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam mencipta. Mencipta ini adalah paling tertinggi. Nah, di level pertama itu ada mengingat dan memahami, yaitu LOTS. Di level kedua ada mengaplikasikan, yaitu MOTS. Di level ketiga itu ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, yaitu OTS. Nah, kalau menganalisis sebagai contoh adalah membandingkan. Jadi, kita berindikator diawali dari kerja operasional, membandingkan detail-detail dan kaitannya KD dengan apa. Nah, di sini kita sudah melihat contoh dari beberapa untuk menganalisa. Nah,
Misalnya kita juga mengkritisi cerita yang ada yang sedang beredar di media massa. Ini juga contoh dari menganalisa. Selanjutnya, mengevaluasi. Mengevaluasi itu seperti apa? Nah, mengevaluasi itu bisa kita lihat di sini ada banyak ya. Mengevaluasi yaitu proses yang disesuaikan dengan KD apa. Jadi dalam IPK-nya kalimatnya tidak pakai siswa dapat titik-titik dan langsung saja ambil kata kerja operasional, langsung kaitkan KD yang ada. Selanjutnya kita akan membahas IPK. Bagaimana tabelnya? Nah, seperti inilah tabel dari analisis SKL, KI, KD, dan IPK. Nah, sudah ada tertera di dalam setiap bagiannya. Di dalam SKL ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKL, KI, KD ini mempunyai copy paste, sebenarnya juga tidak begitu menganalisis. Tapi kalau tanpa melakukan ini, tidak akan melihat linearitasnya. Nah, selanjutnya akan kita tampilkan contoh dari menganalisis. Berikut contoh dari surat Al-Quran. KD pertama itu ada mengidentifikasi hukum bacaan, yang kedua ada menganalisis makna. Nah, ini contoh dari KD menganalisis sesuai dengan ada yang tertera. Selanjutnya perlu juga kita lihat dalam kode KD dan IPK. Kode KD itu selalu baku, dan kalau KI 1 itu kodenya lurus seperti ini. Lalu sikap sosial 2 dan pengetahuan 3, keterampilan 4. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 adalah kode KD-nya. Selanjutnya bab apa dan menjadi 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 dan seterusnya. Nah, mari kita melihat di sini seperti apa tabel posisi KD, KI dalam permen. Nah, kita bisa lihat sekilas. Nah, di Permendikbud KD, KI 1 dan 2 sejajar, di bawahnya 3 dan 4. Sekian dari pemaparan cara mudah membuat analisis SKL, KI, KD, dan IPK yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.